Halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Alan Tambah lagi dan kali ini kita akan membedah materi Raditya Dika. Kok berani Silen kamu bedah materi founder begitu? Ya, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Saya juga mau belajar. Kita akan bedah materi Raditya Dika di videonya yang paling rame di YouTube-nya Stand Up Comedy Raditya Dika. Tapi karena ini panjang, saya akan bahas bagian-bagian yang menurutku menarik saja. Mari kita nonton videonya yang pertama. 3 bulan yang lalu gue cerita ke istri gue bilang, gue udah makin tua, temen gue udah sedikit, tapi gue punya banyak cerita yang pengen gue ngobrolin ke orang. Gimana ya caranya? Terus dia bilang, kamu kan komedian, kamu dikenal, followernya banyak. Kamu jual tiket aja, biar orang bayar buat dengerin kamu curhat. Terus gue bilang ke dia, mana ada orang segoblok itu. Dan sudah ada di ruangan ini orang-orang goblok ya. Nah teman-teman, saya tidak tahu ini tekniknya apa, tapi akan saya namakan dengan teknik diiyakan. Konsepnya sederhana, pembuatan setupnya hanya dengan menyatakan satu hal yang mustahil. Dan pancanya adalah, ternyata yang mustahil itu iya. Dalam hal ini, hal mustahil yang dinyatakan oleh Tedika adalah, tidak mungkin ada orang goblok yang berani bayar cuma buat dengar orang curhat. Dan pancanya adalah, ya ternyata beneran ada. Saya pernah punya materi dengan teknik seperti ini. Materinya begini. Jadi di Salatiga ini ada salah satu makanan yang murah sekali, yaitu di warung Gongso Pak Rok. Tahu Gongso harganya cuma Rp2.000, murah sekali. Setara dengan harga parkir di Ramayana. Itu kan saya kasihan sama ibunya yang masak. Akhirnya saya bilang, dengan nada bercanda tentunya, Bu, daripada masak, ibu nggak mau coba parkir di Ramayana aja? Terus ibunya jawab, udah kok tadi pagi, menyatakan satu hal yang mustahil. Dalam dialogku saya berpikir, gak mungkin sih ibu ini parkir di Ramayana. Lah ternyata iya. Sesimpel itu doang teman-teman. Tapi ini tuh sebenarnya teknik yang kurang worth it. Karena bedanya saya dengan Raditya Dika adalah objek tertawanya Radit itu adalah penonton itu sendiri. Sementara saya adalah orang lain. Dan apa yang dibuat Radit itu sangat-sangat susah. Ketika penonton bisa menertawakan dirinya sendiri, ini sangat bagus untuk opening teman-teman. Karena penonton jadinya akan luas untuk ketawa di menit-menit selanjutnya. Cara yang paling mudah adalah dengan riffing sebenarnya. Atau dengan cara yang dilakukan oleh Radit, tapi itu sangat susah. Luar biasa. Lanjut. Sebagai orang yang nggak punya perasaan, gue mendapatkan kabar istri gue hamil itu bingung. Situasinya tuh gue baru mau berangkat ke Suca, lagi mau ke Stand Up Comedy Academy di Indosiar. Gue bangun terus istri gue udah di samping kasur, tangannya udah di belakang. Terus gue liat, kamu kenapa gitu? Gue kira dia lagi latihan upacara atau apa gitu. Proklamasi. Gitu. Kamu kenapa? Dia juga kayaknya nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma ngasih ini. Terus gue lihat, apa ini? Ini tespek. Lihat, ada apa di tengah itu? Terus gue lihat, ada muka Atta Halilintar. Oh siap. Dia bilang, garisnya 2. Kenapa kalau garisnya 2? Aku hamil. Terus gue bilang, aku harus kerja. Bagus. Ya emang telat gue saat itu ya, gimana dong? Maksud gue, akhirnya gue bilang sama dia, gue juga gak tahu memprosesnya kayak gimana. Ini istri gue hamil, tapi kan gue udah nikah. Tapi ya udah. Kecuali kalau kita belum nikah, dia gak gua apa-apain, tiba-tiba aku hamil. Aku bisa gitu kan. Tapi ini kan udah nikah kan, jadi gue, ya bagus gue bilang. Pertahankan lah. Nah ini juga saya nggak tahu tekniknya apa, tapi mari kita namakan dengan kontradiktif. Apa sih Lan kontradiktif itu? Itu adalah membuat sebuah hal yang berbanding terbalik dengan apa yang diyakini orang. Jadi ada satu keyakinan orang tentang ini tuh harus begini, tapi kita buat dia secara terbalik. Di sini situasi yang diambil oleh Radit adalah suami mendengar kabar istri hamil. Hal yang dipikirkan orang normal harusnya, suami pasti bahagia. Tapi berbanding terbalik dari itu, itulah punchline-nya, yaitu suami sebenarnya biasa aja.
Tapi ingat teman-teman, materi itu selalu punya konteks. Di sini konteksnya Raditya Dika adalah Raditya Dika orangnya memang tidak punya perasaan, sehingga jadilah kontradiktif itu. Supaya lebih jelas, teknik ini pernah dipakai oleh Rin Hermana di Suci 6. Begini dia. Al ini orangnya tuh tanpa ekspresi banget. Tanpa ekspresi banget. Ini gue curiga ya, pas dia kena copet, itu nggak bakal ngeluarin ekspresi histeris tau gak sih? Kalau kita kena copet itu mengeluarkan histeris ekspresinya gitu. Copet, bang, copet bang. Al nggak kayak gitu. Nggak. Al kena copet, tang. Woi copet. Copet. Tolong. Memang betul, ini adalah bentuk materi impersonate, juga adalah perbandingan. Tapi sebenarnya ini menggunakan teknik kontradiktif, membuat hal yang berbanding terbalik dengan apa yang diyakini orang. Situasinya adalah Al-Ghazali kena copet. Hal normal yang harusnya dilakukan adalah Al-Ghazali harusnya panik. Tapi kontradiktifnya, itulah pansalnya adalah Al-Ghazali lempeng biasa saja. Tetap selalu ada konteks. Konteksnya adalah Al-Ghazali orangnya memang tanpa ekspresi, sehingga jadilah kontradiktif itu. Begitu teman-teman. Tapi di video Radit yang tadi, ada satu hal yang menarik di bagian ini. Istri gue udah di samping kasur, tangannya udah di belakang. Terus gue liat, kamu kenapa gitu? Gue kira dia lagi latihan upacara atau apa gitu. Proklamasi! Masa gitu? Ini mungkin terkesan hanya half punch saja, tapi sebenarnya ini ada tekniknya teman-teman. Dan saya sudah bahas di video bedah materi Rizky Ambon di sini. Dinonton saja teman-teman, tekniknya saya namai sebagai pengungkapan kejadian. Seperti itu. Lanjut. Ya, dokter yang ngebantu lahiran ibu gue. Namanya dokter Toto. Terus gue dateng. Dokter. Oi. Kenapa gue dengan itu? Katanya, dokter gitu. Iya gitu. Dokter juga gak gitu ya. Dokter macam apa yang dokter? Ya. Dokter jawabnya apa sih biasanya, bingung deh. Ini urusan ini gak kelar-kelar nih. Cuma urusan dokter ngejawab apa doang loh. Dokter. Ya silakan. Oh gitu ya. Dokter gitu. Terus ya masih lo di sini lo. Masih lo udah 2 menit lo. Emang nih ya. Cuman masalah dokter ngejawab doang lama banget. Ya Allah ya Robi, apaan sih? Anggap aja sudah menyapa. Ya, kita potong bagian itu ya. Tiba-tiba time frame-nya berubah ya. Sudah duduk gitu. Pas lagi duduk, dokter. Ya, wah emang ya. Nyapa lagi dong. Gak bisa. Si dokter harus menjawab. Kita harus pecahkan sama-sama. Bagaimana cara dia menjawab gue? Di sini saya yakin 100% ini pasti tidak ditulis, tapi pasti improvisasi. Kenapa sih Radit bisa begitu? Karena Raditya Dika menikmati panggung. Alur komika itu biasanya seperti ini. Tulis materi, badanin, bawain materi. Begitu terus tiap minggu di open mic. Tapi kita lupa bahwa tujuan akhir kita bukan hanya bawain materi, tapi juga buat orang ketawa. Bawain materi dengan buat orang ketawa adalah 2 hal yang berbeda teman-teman. Kalau bawain materi mah baca aja materinya yang udah kita tulis. Tapi kalau buat orang ketawa jadinya kita bisa menikmati panggung. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak komika yang tidak menikmati panggung? Ada 3 hal. Pertama, tegang yang berlebihan. Kedua, tidak yakin sama materi akhirnya membuat tidak pede di atas panggung. Ketiga, menghafal materi kata per kata. Pertama, tegang yang berlebihan. Di bukunya Oh Soo-hyang yang judulnya Bicara Itu Ada Seninya, dibilang kalau kau mau hilangi rasa tegang, tanami dalam pikiranmu bahwa penonton itu bukan penilai. Mereka hanyalah manusia biasa. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Santai aja, tenang. Mereka hanya manusia biasa juga. Cara kedua adalah, dan ini yang paling ampuh, maaf juga kalau jorok teman-teman. Ketika kita mau naik panggung, bayangkan kalau celana dalam dari salah satu penonton ada yang robek. Udah itu aja. Bayangin aja selama naik. Itu aja bayangin terus. Udah begitu aja. Tanpa kita sadari sebenarnya itu mensugesti kita bahwa ya penonton itu manusia biasa. Santai aja. Kedua, tidak yakin sama materi atau tidak pede. Saya pribadi kalau saya tidak yakin sama materi, saya tidak akan bawain.
Saya akan cari punchline-nya apa, setupnya apa, sampai saya yakin baru akan saya bawain. Sehingga itu membuat saya yakin nanti sama penampilanku. Temanku di komunitas lain lagi, materi yang dia tidak yakin, dia tetap bawain untuk ngetes, dan ini tetap bagus juga. Tapi, dia selalu menyiapkan bomb slide. Apa sih bomb slide itu, Lan? Ini adalah kata kalau materi kita tidak lucu. Nanti kita akan buat video sendiri tentang bomb slide ini. Ketiga, menghafal materi kata per kata. Saya tahu, komika tuh tipenya beda-beda. Ada yang kata per kata, ada yang bisa improv. Tapi teman-teman, kata per kata itu akan sangat susah sekali. Karena kalau ada satu kata yang hilang di tengah, ke belakangnya udah hilang semua. Jadinya ngeblank. Jadinya tidak pede. Maka mari teman-teman komika, kita latihan untuk tulis poinnya aja, terus bawain ke atas panggung dengan improv. Jangan terlalu hafal kata per kata. Sehingga saya saranin untuk alur komika adalah seperti ini. Pertama, tulis materi. Badanin, kemudian enjoy the show. Lihat MC-nya, lihat penampil-penampil sebelumnya, lihat penontonnya, santai aja. Nggak usah lagi pikir materi. Atau lakuin kegiatan lain. Intinya, lupakan udah materimu, nggak usah dihafal-hafal lagi. Kemudian mendekati tampil, tulis poin-poin materinya aja. Nggak usah sudah kata per kata, tulis poinnya aja. Kemudian tampilkan. Dan jangan lupa untuk nikmati panggungnya. Itu aja dulu dari saya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu. Kalau membantu silahkan like dan juga subscribe untuk mendapatkan video-video lagi seperti ini, luar biasa. Dan juga request komika siapa lagi atau teknik apa lagi yang harus kita bahas selanjutnya. Terima kasih Bang Raditya juga. Mantap.